Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khaira pada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada antum seluruhnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih bahasan tentang bab adab, dan kita lanjutkan pembahasan tentang adab duduk dan bermajelis. Berikutnya di antara adab duduk dan bermajelis adalah tidak duduk di tengah-tengah halaqah majelis tersebut. Tidak duduk di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Oleh karenanya tidak selayaknya seorang ustadz atau syekh yang menyampaikan materi pembahasan itu dia duduk di tengah-tengah untuk menyampaikan materi nasihat atau tausiahnya. Hendaknya dia memilih di sudut atau di arah yang memungkinkan untuk bisa ya dilihat oleh keseluruhannya, dan ia bisa melihat juga keseluruhannya tanpa kesulitan, ya, tanpa harus dia barangkali memutar lehernya atau memutar kepalanya, demikian. Nah seperti itu cukup, ya, seluruh hadirin, ya, seluruh orang yang hadir untuk mendengarkan kajian dan tausiahnya itu ada di hadapannya atau sebelah kanan dan kirinya, bukan ya juga ada yang di belakangnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa fi wasatil halqati atau fi wasatil halaqati. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang duduk di tengah-tengah majelis atau di tengah-tengah halaqah majelis, perkumpulan majelis tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tidak termasuk dalam hal ini, ya, adalah orang yang dia mendapati celah di tengah-tengah majelis. Ketika itu celah tersebut kosong, lalu
orang-orang belum menempati celah tersebut. Karena barangkali memang tempat tersebut ya karena satu sebab menjadi kosong atau belum terpenuhi, maka tidak mengapa seseorang dia menempuh ya jalannya agar dia bisa duduk di tempat yang kosong, walaupun itu di tengah-tengah majelis. Demikian, di tengah majelis yang ia sebagai pendengar bukan sebagai penyampai. Demikian ya, dia sebagai pendengar tausiah bukan sebagai penyampai tausiah. Yang bisa kita pahami dari hadis Nabi SAW ini, orang yang duduk di tengah-tengah majelis itu untuk menyampaikan ya tausiah atau menjadi pusat perhatian. Nah di sini ya ada muatan ya larangan ini, yang ada muatan kutukan dari Nabi SAW, doa keburukan untuk orang yang duduk di tengah-tengah majelis. Itu adalah orang yang sangat diagungkan ya. Demikian, sampai-sampai orang mengitarinya. Demikian ya. Oleh karenanya ya selayaknya seorang itu menghindari ya ketika dia menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kebaikan, tausiah, nasihat, itu jangan sampai dia ya berposisi di tengah majelis ya, berposisi di tengah majelis. Tapi hendaknya dia berposisi di tempat yang sekiranya dia bisa melihat semuanya. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab di dalam majelis ya, duduk dan bermajelis adalah apabila duduk hendaklah memperhatikan adab-adab yang berikut ini, yaitu duduk dengan tenang ya, duduk dengan tenang ya, tidak melakukan banyak gerakan ya, tidak juga berisik ya. Ya seperti contohnya ya ketika duduk di tengah majelis, nah ini ternyata ya dia nerima telepon, dia ngobrol dengan temannya ya, dia mengeluarkan suara. Demikian, atau ya dia membawa anak yang anak ini ternyata juga ya berisik, ribut ya, bahkan juga mungkin main HP ya, main game. Nah ada suara-suara, nah ini kurang tepat ya, ini tidak beradab yang seperti ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya di antara adab ketika duduk adalah tidak melakukan tasbik. Tasbik itu seperti ini ya, tasbik ya. Tidak melakukan tasbik ya, yaitu menggabungkan ya jari jemari tangan kanan dan tangan kiri ya di dalam majelis atau di dalam masjid. Nah, seperti itu. Ini ada larangan Nabi SAW untuk melakukan hal seperti ini. Ini adab. Demikian ya. Demikian pula tidak ya melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat, seperti memain-mainkan rambutnya, memain-mainkan jenggotnya ya, ya, atau bermain-main HP, walaupun barangkali dia tidak, walaupun sekiranya dia tidak mengeluarkan suara. Ya. Ini kurang tepat. Lebih-lebih ternyata ada orang yang mengajak bicara kepadanya. Katakanlah ketika itu dia berbicara bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu dia memegang HP, ya. Dia memegang HP, dia memain-mainkan rambut kepalanya, ya. Atau mungkin menata kopiahnya, selalu seperti itu. Sementara orang di sekitarnya itu berbicara dengannya. Ya, maka ini kurang tepat yang seperti ini, ya. Ini seolah-olah merendahkan dan menghinakan orang yang sedang berbicara dengannya, ya. Seperti itu. Baik, ya. Begitu juga termasuk adab adalah ya tidak membersihkan gigi, ya, di hadapan saudaranya yang sedang mungkin berbicara dengannya. Ini sedang duduk tapi membersihkan gigi.
Kalaupun seharusnya membersihkan gigi mungkin karena baru saja makan, ya, maka hendaknya dia menutupnya dengan tangannya, ya, sehingga orang tidak merasa jijik dengannya, ya, seperti itu. Ya, ini tentunya sangat menjijikkan apabila ada orang yang, ya, membersihkan giginya, sela-sela giginya dari sisa makanan-makanan itu sambil ditampakkan, ya. Sudah begitu dapat sisa makanan itu dibuang sembarangan lagi, masya Allah. Nah ini luar biasa, ini kita katakan, ya, ini kesannya jorok, ya, jorok banget begitu, ya. Ya itu kurang adab yang demikian. Atau mungkin sebahagian, ya, orang itu memasukkan jarinya ke hidungnya, ke lubang hidungnya. Kalau bahasa kita ngupil begitu, ya. Nah ini kurang tepat, ya. Di hadapan saudaranya sedang ngobrol begitu atau sedang diperhatikan, ya. Nah ini, ya, memasukkan jarinya ke lubang hidungnya. Nah ini kurang adab, ya. Ini tidak tepat yang seperti ini, ya. Maka hendaknya kita menjaga muruah kita, kehormatan kita, ya, jangan kita sampai, ya, jangan sampai muncul, ya, dalam benak saudara kita tentang kita bahwasanya kita itu sembrono, ya, kemudian penjorok begitu, ya, demikian. Atau orang ini tidak punya adab. Nah seperti itu, jangan sampai demikian, ya, karena itu memang menyalahi adab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga jangan sampai ketika di dalam majelis kita itu, ya, memperbanyak mengeluarkan dahak, ya, kecuali kalau memang terpaksa karena memang mungkin sedikit tersumbat, ya, suara serak ternyata ada dahak yang atau lendir, ya, maka secepatnya, ya, itu mungkin dilakukan hal yang sangat minimalisir untuk tidak membuat orang jijik, ya. Jangan sampai, ya, mengeluarkan dengan suara yang keras dan orang itu udah merasa risih dan jijik dengan bunyi suara dari mulutnya untuk mengeluarkan lendir kita katakan cairan dahak, ya, yang ada di tenggorokannya. Nah, demikian, ini kurang tepat, ya, demikian. Ya. Jadi jangan aku demikian. Apalagi sampai contohnya mengambil sesuatu, ya, seperti serbet, seperti sapu tangan atau mungkin tisu, lantas diludahkan, ya, di situ, ya, dan itu didengar dan dilihat oleh orang banyak. Nah ini jadi kita malu, ya, yang seperti itu, ya. Ini kesannya kurang adab, demikian, ya. Atau jangan memperbanyak bersin atau nguap, ya. Kalau kita katakan bersin itu sesuatu yang sulit untuk bisa ditahan, begitu juga nguap itu sulit untuk, ya, ditahan. Setidaknya kalau seandainya memang, ya, mungkin ketika itu datang nguap dan bersin, maka hendaknya ditahan, ya. Suaranya dikecilkan, ya, dengan mengecilkan merapatkan mulut, nah seperti itu, supaya tidak terlalu keras, ya. Jangan sampai membuat orang kaget dengan suara bersin yang secara tiba-tiba lantas meninggi suaranya. Nah begitu, orang-orang sekitarnya terkaget-kaget. Nah sudah begitu tidak ditutup lagi, ya. Ketika bersin tidak ditutup, nyemprot kemana-mana, orang sekitar pun, ya, merasakan risih. Apalagi di depannya ada makanan, ya, bersin, ya, di hadapan makanan, di hadapan orang yang duduk di depannya. Nah begitu, itu tidak ditutup, masya Allah. Itu percikan dari cairan mulutnya itu kemana-mana. Itu membuat orang jijik, ya. Itu menjijikkan, kita katakan, ya, membuat orang jijik. Jujur kita katakan orang seperti ini, ya, itu akan dijauhi, ya, orang seperti ini orang sembrono, ini orang nggak punya adab, ya, seperti itu, demikian. Dan tentunya makanan yang tadi kena semprotan bersin tersebut itu nggak akan disentuh oleh orang sekitar, kecuali orangnya juga jorok begitu, ya, ya.
jujur kita katakan kita nggak akan menyentuh ya makanan yang kena ya semburan dari bersin tersebut ya. Itu menjijikkan. Nah, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa? Menghilangkan selera makan ya, menghilangkan selera makan. Tiba-tiba sudah hilang selera makan ya teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Ketika bersin tidak ditutup, demikian. Nah, begitu juga ya ketika menguap ya. Menguap ini salah satu juga hal yang tidak bisa ditolak karena memang ya bisa jadi memang kurang istirahat ya, atau waktunya istirahat ya, atau sudah lelah kita katakan, atau terlalu sudah malam, ternyata masih bertemu dengan orang-orang ya, saudara-saudara. Nah, kalaupun seharusnya harus menguap, maka ya ini ditolak sebisa mungkin ya, ditahan sebisa mungkin ya. Yang jelas tidak tertahankan, pasti akan tetap keluar walaupun ya setidaknya ya tidak keluar suara yang membuat orang tidak nyaman. Coba bayangkan orang sedang ngobrol, ngomong, tiba-tiba dengan suara orang nguap dengan mengeluarkan suara begitu ya. Ini orang yang berbicara ketika itu atau yang ngomong ya, berbicara dengan orang yang nguap itu, ini bisa jadi hilang seleranya untuk melanjutkan pembicaraan. Ini orang kayaknya sudah nggak bisa lagi diajak berbicara, nggak nyambung nanti kan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, seperti itu. Jadi hendaknya kalau di majelis maka ya dijaga adab-adab ya, seperti tadi ya. Jangan banyak gerakan ya, tenang, demikian. Kemudian ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang teratur ya. Kemudian lembut ya, tidak menyakitkan lawan bicara, tidak membentak ya, seperti itu ya, tidak merendahkan ya, demikian. Nah, kemudian hendaknya memilih ya kata-kata yang semuanya adalah jujur dan realita ya. Tapi kita katakan ya tidak haruslah dengan menghibah, walaupun menghibah itu adalah realita ya, tidak ya, jangan sampai menghibah ya. Tapi ucapan itu adalah ucapan yang semuanya adalah baik, demikian ya. Karena memang ucapan yang baik itu adalah sedekah, kata Nabi SAW, al-kalimatut thayyibah sedekah, ungkapan yang baik itu adalah sedekah, demikian. Jadi pilihlah ungkapan-ungkapan yang benar dia, ungkapan yang baik dia ya, seperti itu. Dan tidak terlalu banyak berbicara, kecuali kalau memang dia adalah narasumber, maka tentunya dia harus berbicara, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tapi kalau seandainya dalam pertemuan tersebut ya, dalam majelis tersebut, nah ini setiap orang punya hak untuk berbicara ya, maka sebaiknya jangan terlalu banyak berbicara. Menyampaikan pembicaraan itu yang baik, yang tepat saja, yang diperlukan saja. Kalau enggak diam ya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ya berbicara yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Demikian. Baik ya. Dan hendaknya menghindarkan banyak bercanda, karena banyak bercanda memang akan menghilangkan kehormatan diri ya. Dan jangan juga banyak bertengkar dan berdebat ya, demikian. Berikutnya adalah ya tidak membicarakan tentang hal-hal yang menakjubkan ya dari keluarganya dan dirinya ya, keluarganya dan anak turunannya. Yang ini dikhawatirkan akan muncul hasad, iri, dengki ya, demikian. Tidak usah cerita hal-hal yang menakjubkan ya pada keluarganya, dirinya, keluarganya, kecuali untuk memberikan motivasi ya. Namun kalaulah seandainya tidak ada kebutuhan hal seperti itu ya, maka tidak ada maslahatnya untuk menceritakan
hal-hal yang menakjubkan yang terjadi pada diri dan keluarganya, anak dan istrinya, ya demikian. Kenapa? Nah, ini akan membuat ya munculnya hasad, iri dan dengki. Begitu juga hal-hal yang lainnya, seperti mungkin tempat kerjanya, ya kemudian hartanya, demikian, ya seperti itu. Maka jangan sampai ya ini membuat orang lain jadi iri dan dengki, demikian, ya. Kemudian ya di antara adab ketika berbicara atau adab ketika bermajelis, duduk bermajelis adalah ketika ada orang lain yang berbicara maka hendaknya dia mendengarkannya, memperhatikan apa yang disampaikan, ya. Tidak abai, tidak cuek begitu sambil apa? Ya, sambil ya main HP begitu, ya, sambil main HP, sambil pokoknya hal-hal yang ini membuat orang tersebut tidak nyaman, ya, ketika berbicara dengan kita. Jangan sampai demikian, ya. Ini orang nggak diajak bicara kok malah dia ya nggak peduli, ya, nggak perhatian. Nah, ini membuat orang kapok kalau mau berbicara dengan kita jika demikian, ya. Dan tidak memutus pembicaraan lawan bicara, ya. Dikit-dikit disela, belum selesai berbicara sudah disela. Ini kurang tepat, ya. Biarkan dulu lawan berbicara, itu lawan bicara dia itu menyelesaikan pembicaraannya. Nah, setelah itu baru diberi tanggapan, bukan dipotong, demikian, ya. Seperti itu, ya. Karena ini merupakan adab yang buruk ketika berbicara. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang muslim, ya, tatkala dia memperhatikan adab-adab seperti ini dan dia ya menghiasi diri dengan adab-adab seperti ini, ya, ketahuilah itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah ya agar dia tidak menyakiti saudaranya, ya, baik itu dengan akhlaknya maupun dengan tindakannya, ya, karena sesungguhnya menyakiti saudara seorang muslim, saudara sesama muslim itu adalah haram, ya, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari ya lisannya, maksudnya keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Demikian seperti itu, ya. Yang kedua adalah fungsinya adab yang dilakukan oleh seorang muslim ini ketika duduk dan bermajelis adalah agar dia bisa menarik kecintaan saudaranya kepada dirinya dan saudaranya bisa berlaku lemah lembut kepadanya, sehingga ini akan memelihara hubungan baik antara mereka, demikian. Karena memang syariat kita, ya, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk saling mencintai, yang menjaga hubungan baik antara sesama muslim, demikian. Bahkan memberikan motivasi yang besar untuk hal seperti itu, ya. Contohnya adalah ya surga, ya, kata Nabi SAW, ya, ini balasan dan motivasi itu surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshus salama bainakum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Lihat, beriman dulu baru nanti bisa masuk surga. Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Ini lihat, saling mencintai, ya. Karena itu tuntutan dari keimanan dan orang beriman akan masuk surga, demikian. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang bila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, itu motivasi untuk menyebarkan salam ketika awal kali bertemu, maka ucapkan salam, kan begitu, ya. Jabat tangan, menanya kabar dan seterusnya, demikian, ya. Seperti itu, ya. Maka ini bentuk ya cinta kasih sesama muslim, ya, demikian. Dan ini akan menjadi baik hubungan mereka dan itu insyaallah taala akan menyebabkan mereka ya masuk surga. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa juga diajukan
pertanyaan tulisan lewat chatting WhatsApp. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya perihal warisan. Yang pertama, apakah ada hak suami dari warisan mertua perempuan ketika istri duluan meninggal dunia? Kita ulangi pertanyaan pertama. Apakah ada hak suami dari warisan mertua perempuan ketika istri duluan meninggal? Pertanyaan kedua, apakah anak dari istri kedua mendapatkan warisan dari warisan mertua yang pertama? Sulit ya memahaminya, kita ulangi. Apakah anak dari istri yang kedua mendapatkan warisan dari mertua yang pertama? Maksudnya adalah mertua dari istri pertama, begitu barangkali ya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan keluarga kita di mana saja kita berada. Pertanyaan pertama, apakah ada hak suami dari warisan mertua perempuan ketika istri duluan meninggal? Baik, kita katakan bahwasanya bila mertua perempuan dari seorang suami itu meninggal dunia, maka tentunya suami dalam hal ini tidaklah mendapatkan warisan dari mertuanya. Ya, jadi menantu dengan mertua itu tidak saling mewarisi. Mereka itu bukan ahli waris satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi menantu dengan mertua itu tidak ada hubungan warisan, demikian ya. Betul mereka itu adalah mahram, ada hubungan kemahraman, tapi tidak ada hubungan ya warisan, ya seperti itu. Jadi kalau salah satunya meninggal dunia, baik itu menantunya yang meninggal dunia, maka mertua tidak mendapatkan warisan. Begitu juga ya apabila mertua salah satu mertua ya itu meninggal dunia, maka menantu tidak akan mendapatkan warisan. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Lalu bagaimana apabila ternyata istri itu meninggal dunia? Istri meninggal dunia. Istri dari suami tadi meninggal dunia. Ya. Dan ternyata sang istri itu punya hak waris dari orang tuanya. Yang barangkali belum dibagi. Begitu ya. Mungkin pertanyaannya ke arah apa yang saya sampaikan ini. Maka saya katakan sesungguhnya sang suami dia berhak ya mendapatkan warisan dari sang istri. Ya, dari harta sang istri. Ingat, dari harta sang istri. Walaupun di antara harta sang istri tersebut adalah harta warisan dari orang tua sang istri yang belum dibagi. Ya, dia punya hak. Ya, sang suami itu punya hak. Kita katakan contoh ya orang tua dari seorang istri ya berarti adalah mertua dari sang suami itu meninggal dunia, katakanlah ayah atau ibunya sudah meninggal dunia, demikian ya, dan istri ini punya beberapa saudara-saudari ya demikian, namun harta warisan mereka ini belum dibagi, demikian. Dan tentunya sang istri ketika itu masih hidup, ya, itu belum dibagi. Maka sang istri punya hak pada harta peninggalan orang tuanya, harta warisan orang tuanya, walaupun belum dibagi. Kemudian ternyata sang istri meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Sementara dia masih punya hak, ya, dari harta warisan orang tuanya yang belum dibagi, demikian. Maka ketahuilah sang suami dia punya hak waris, dia punya hak waris mewarisi sebagian harta istrinya. Apabila ada anak, sang istri tersebut ada anak,
sang istrinya itu memiliki anak, baik itu anak dari sang suami atau anak yang lainnya, dari suami yang lainnya, ya, mungkin janda sebelumnya, atau dia gadis tapi lahir anak dari sang suami, demikian. Maka sang suami mendapatkan 1/4 dari harta sang istri. Suami mendapatkan ya 1/4 ya dari harta warisan sang istri, demikian. Maka tentunya dilihat ya sang istri ini apa saja hartanya. Di antara hartanya adalah warisan dari orang tua yang belum dibagi. Nah, itu maka didapatkan. Ya, tapi 1/4 dari jatah istri ya yang berasal dari warisan sang orang tuanya, yaitu mertua dari sang suami, demikian. Jadi dikumpulkan dulu ya atau dihitung semua harta warisan istri, kemudian 1/4-nya itu menjadi hak bagi sang suami kalau sang istri punya anak. Kalau tidak punya anak, maka sang suami mewarisi setengah dari harta istri, demikian. Nah, seperti itu. Sang suami mewarisi setengah dari harta istri, peninggalan istri. Ya. Walaupun di antara harta istri itu adalah harta warisan yang belum dibagi, ya, harta warisan dari orang tuanya. Maka setengahnya itu adalah hak sang suami, demikian ya. Wallahu ta'ala. Menjelas adalah ya seluruh harta istri ya itu apabila sang istri meninggal dunia sang suami itu punya hak, ya, punya hak. Kalau ada anak ya maka sang suami mendapatkan 1/4. Kalau tidak ada anak maka mendapatkan setengah, demikian. Setengah dari harta warisan istri. Baik, kemudian yang kedua, apakah anak dari istri kedua mendapatkan warisan dari warisan mertua yang pertama? Maka jawabannya tidak, ya, tidak mendapatkan. Ini tidak dapat, ya. Anak dari istri kedua yang tidak mendapatkan warisan dari warisan mertua yang pertama, tidak, ya. Ya. Demikian. Ya, nggak dapat karena itu bukan kakeknya, ya, walaupun dari sebutan ya, tapi itu bukan kakek kandungnya, demikian, ya, bukan nenek kandungnya, maka tidak bisa mendapatkan, ya, seperti itu, demikian. Tapi kalau dari orang tua, ya, dari orang tua sang suami, ya, jadi ketika suami menikah lagi ada istri yang kedua dan lahir dari istri yang kedua ini anak laki-laki, ya, maka apabila ya sang suami telah meninggal dunia lebih dahulu, ya, kemudian kakeknya masih hidup, kemudian setelah itu kakeknya meninggal dunia, maka bisa jadi ya si cucu ini akan mendapatkan warisan dari sang kakek tersebut. Cucu bisa mendapatkan warisan dari sang kakek apabila sang kakek ini tidak ada anak-anak yang lain yang hidup ketika itu, ya, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seperti ini, ya, yaitu anak dari istri kedua, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari mertua yang pertama, ya, tidak mendapatkan warisan dari mertua yang pertama, wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, bismillah, saya mau tanya Ustadz, kalau ada orang depresi, boleh nggak diruqyah? Ya, keluarganya minta saran, jazakallahu khairan. Bismillah, ketahui sesungguhnya ruqyah itu adalah obat untuk penyakit fisik dan psikis, ya, bisa untuk upaya kesehatan kesembuhan dari penyakit, ya, badan maupun penyakit rohani, ya, seperti itu. Insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
dan kami akan senantiasa turunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi kesembuhan, dan dia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian ya. Jadi Al-Quran insya Allah ta'ala ketika dibacakan untuk ruqyah, maka itu bisa untuk kesembuhan. Dan kesembuhan di sini adalah bersifat ya mutlak, ya masih mutlak, itu tidak dikaitkan dengan apapun. Jadi bisa jadi dia untuk penyakit fisik, bisa jadi untuk penyakit psikis, demikian. Nah seperti itu ya, demikian. Jadi bisa ya. Bahkan ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ada seorang pimpinan dari satu kaum kafir yang tersengat binatang berbisa, lantas ya diruqyah dengan surah Al-Fatihah, sembuh. Ini penyakit fisik ya. Demikian. Adapun penyakit psikis, maka ini akan berpengaruh bagi gangguan-gangguan jin ya. Bahkan kelanjutan dari firman Allah surah Al-Isra ayat 82 tersebut, Allah mengatakan wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Demikian. Jadi kalau ada gangguan ya jin yang itu memang mengganggu, dan tentunya dia ada termasuk yang berbuat zalim, maka ini dibacakan Al-Quran ini akan membuat ya ia mengalami kerugian, maka baca terus demikian. Nah seperti itu ya. Baik ya, jadi insya Allah ta'ala bisa dilakukan ruqyah bagi orang yang depresi, demikian. Bahkan dari dua sisi bisa. Pertama sekali, sangat mungkin orang yang mengalami depresi ini pertama sekali adalah sebabnya karena tekanan ya, tekanan lingkungan ya, pikiran, beban yang dia anggap itu di luar kemampuan dia ya. Padahal sesungguhnya ya dia mampu untuk melewati itu. Ini awal sekali tekanan itu muncul pada dirinya. Namun berikutnya dia diganggu oleh syaitan ya, diganggu oleh syaitan, maka sangat mungkin ya rangkap ya. Jadi ada gangguan kejiwaan sekaligus ada gangguan syaitan ya. Maka tidak mengapa dibacakan Al-Qur'an kepadanya, ruqyah kepada dirinya ya, untuk menghilangkan pengaruh syaitan bagi dirinya. Nah, setelah hilang pengaruh atau berkurang pengaruh syaitan itu bagi dirinya, nah setelah itu baru dilakukan ya penataan pada mindsetnya, ya pola pikirnya, ya keimanannya, ya diingatkan kepadanya bahwasanya ya, atau disampaikan kepadanya nasihat-nasihat, kata-kata yang baik yang menyejukkan dan memotivasi dirinya, bahwasanya dia itu mampu untuk melewati segala ujian dan musibah yang dialaminya. Demikian. Jadi nggak perlu depresi, ya. Ya seperti dibacakan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Bala musibah yang menimpa itu merupakan bentuk Allah sayang kepada seorang hamba muslim. Demikian. Ya seperti itu. Maka disabarkan dirinya, dibuat dia sabar atas musibah yang menimpa, tekanan-tekanan seperti itu. Bahkan itu bisa membuat terhapusnya dosa-dosanya dan tinggi derajatnya. Nah seperti itu ya. Ini diberikan dorongan setelah berkurangnya pengaruh syaitan itu pada dirinya setelah melakukan ruqyah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan maupun kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi, mengeluarkan sedikit harta kita, banyak juga boleh ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2 miliar sekian ya, 2 miliar sekian rupiah ya. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk bisa berdonasi ya, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya
yang ini akan terus mengalir kepada kita pahalanya walaupun telah tiada tatkala dimanfaatkan ya sedekah jariyah tersebut ya. Kirimkan ya, transfer silahkan kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Sebagian harta kita di nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kudebang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.